Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan puasa yang kedua di tahun 2026, yaitu tepatnya tanggal 19 bulan 2 2026. Jadi kali ini kami akan membuat tema tentang zakat fitrah. Jadi alhamdulillah di bulan puasa ini kami bisa membuat video tentang zakat fitrah. Jadi bertepatan dengan zakat fitrah ini pula di bulan Ramadan bisa dimulai zakat itu mulai di awal puasa. Jadi ketika sudah memasuki bulan puasa boleh berzakat fitrah, tetapi lebih afdolnya itu memberikan zakat itu yaitu pada akhir Ramadan, yaitu di antara Idul Fitri kurang 1 hari atau 2 hari, karena kadang itu kita itu ada perbedaan Syawal, 1 Syawal, maka kita jangan terlalu mepet di tanggal kurang satu Syawal. Kalau kita memang yang akhir ya mepet nggak apa-apa, soalnya kita memang yang akhir, maksudnya ada golongan yang Idul Fitri lebih dulu baru kita, berarti kita bisa mengatur waktu zakat itu menurut kita. Tetapi ketika kita sama-sama Idul Fitrinya, maka kita harus sebaiknya mengambil jarak kurang 2 hari atau 3 hari, dengan tujuan supaya nanti ketika ada hari raya informasinya lebih cepat, maka kita tidak keteteran dan tidak menyebabkan saudara-saudara kita yang seharusnya mendapatkan bagian zakat fitrah punya prasangka yang kurang baik. Oleh karena itu, dalam hal ini zakat fitrah itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai umat muslim yang harus mengeluarkan zakat setelah kita melaksanakan bulan puasa. Jadi zakat fitrah itu harus kita keluarkan setelah kita melaksanakan puasa Ramadan. Karena kalau kita ketika di bulan puasa Ramadan kemudian kita sudah melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, tetapi kita tidak melaksanakan mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala kita tergantung, tidak sampai belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berusaha semaksimal mungkin ketika sudah waktunya mengeluarkan zakat, kita harus mengeluarkan zakat secepatnya. Ketika masjid sudah membentuk amil zakat, panitia zakat, maka kita harus bersegera untuk mengeluarkan zakat, dan itu nanti pembagiannya itu akan diatur oleh panitia atau amil zakat. Karena ini merupakan kewajiban, di satu sisi ketika kita sudah melaksanakan puasa tidak akan diterima
puasa kita karena belum mengeluarkan zakat, maka kita harus berupaya, harus jangan sampai lupa itu zakat harus dikeluarkan sebelum Idul Fitri. Dan ketika sholat Idul Fitri sudah selesai, itu bukan zakat lagi, tapi itu sudah masuk sedekah. Jadi perlu diingat ini ya. Jangan kita itu merasa santai-santai ketika membayar zakat, akhirnya lupa setelah Idul Fitri. Akhirnya zakat fitrah kita tidak diterima karena sudah memasuki sesudah sholat Idul Fitri, maka itu sudah namanya sodako. Ini perlu digarisbawahi, perlu diingat-ingat. Kadang kita itu merasa seenaknya santai-santai atau bingung mau diberikan kepada siapa ya, tetapi lebih baik kita salurkan kepada di masjid untuk dibagikan oleh panitia atau amil zakat. Dan zakat ini yang pertama bertujuan adalah untuk membersihkan diri kita dari semua dosa-dosa kita. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan zakat itu kita akan meringankan beban saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang kekurangan, yang tidak mampu, sehingga kita di saat 1 Syawal untuk bergembira bersama-sama, bersenang-senang bersama-sama. Orang-orang fakir miskin pun juga bisa merasakan kebahagiaan atau kesenangan yang sama. Jangan sampai kita itu ketika ada saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, mungkin dari pembagian zakat fitrah itu diberikan kepada fakir dan yang miskin, kemudian masih ibaratnya itu biasanya diberi 5 kilo atau mungkin 10 kilo atau mungkin di bawah dari 5 kilo, maka kita sebagai umat Islam yang mampu, yang mempunyai kekayaan yang lebih, kita bantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang kekurangan itu, biar sama-sama bersenang-senang bersama kita dengan diberi kelebihan rezeki, yang mana orang-orang yang tidak mampu ini sudah semaksimal mungkin biasanya itu memang pekerjaannya yang kurang memadai atau penghasilannya berkurang atau sudah dicukup-cukupkan tetapi tetap tidak cukup. Oleh karena itu kita harus sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang kaya, merasa orang yang kaya yang diberi oleh amanah Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu atau yang fakir. Ini khususnya orang-orang yang fakir, miskin, kemudian suka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita utamakan. Jadi biar tidak terlalu bersedih ketika di 1 Syawal itu. Jadi kadang kita itu mengetahui bahwasanya ketika pembagian zakat, kadang itu orang yang fakir, orang yang miskin itu mendapatkan bagian yang sama dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sedengan, tengah-tengah. Jadi kadang orang itu diberi kemampuan yang menengah tetapi diberi jatah zakat sama seperti orang yang miskin 5 kilo atau yang fakir itu. Nah, itu kadang itu yang membuat kita itu juga harus merespon orang-orang yang tidak mampu, yang fakir itu, untuk menolong saudara-saudara kita. Dikarenakan pembagiannya itu memang itu tadi sama, akhirnya mereka pun ketika Idul Fitri sangat mempunyai hidangan yang
sederhana. Ya memang kita itu ketika Idul Fitri itu memang sudah sering kita ketahui ketika orang yang fakir, yang miskin, mereka pun dengan sekedarnya sederhana tetapi mereka tetap bahagia. Yang jelas kita itu untuk menyenangkan hati, bergembira bersama-sama dengan umat muslim di tetangga-tetangga kita, lebih-lebih saudara-saudara kita yang tidak mampu harus kita utamakan. Ya, dan di dalam penjelasan kami tentang bab sedekah sudah saya jelaskan bagaimana sedekah yang baik menurut aturannya. Jadi jangan sampai kita itu bersedekah ketika kita itu melihat saudara-saudara kita yang sudah mampu saling memberi, akhirnya memberi, sedangkan orang yang tidak mampu tidak diberi. Itu sangat keliru. Mereka tidak mampu, otomatis ketika Allah membalas itu dari orang lain. Itu yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita memberi orang yang fakir miskin, jangan berharap mereka untuk mengembalikan pemberian kita, karena mereka itu memang tidak mampu, tetapi Allah akan memberi ganti dari orang lain gitu. Jadi untuk zakat itu dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu diantaranya adalah 8 asnaf, 8 orang yang harus kita berikan, mulai dari seorang yang fakir, orang yang miskin, orang yang ghorim, sabilillah, ibnu sabil, mu'alaf. Yang jelas ada 8 itu diberikan, yang tentu yang membagikan adalah seorang amil zakat. Jadi yang jelas di saat kewajiban zakat, walaupun orang yang tidak mampu atau orang yang kekurangan, bagaimanapun harus kita upayakan supaya bisa membazar zakat. Nah, itu makanya kita itu harus merespon, harus mengetahui, harus sering berkunjung kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, bagaimana ketika dia akan membazar zakat, mampu apa tidak. Tetapi kalau kita dari awal kita misalnya sudah bersedekah memberi zakat atau uang kepada orang-orang yang fakir, yang miskin, itu insya Allah mereka bisa membazar zakat. Itu memang kita itu kalau memikirkan diri kita sendiri, kita itu sebagai orang yang mampu, sebagai orang yang menengah ke atas, tetapi tidak mau memikirkan orang-orang yang fakir miskin ini, maka kita pun tidak akan tahu bagaimana mereka itu berusaha sudah semaksimal mungkin, bekerja dengan keras, kadang memang pekerjaannya yang tidak ada, dan semua itu harus kita bantu karena mereka memang sangat membutuhkan untuk membazar zakat. Jadi jangan sampai kita itu merasa orang yang mampu kaya, urusan kita sendiri, tetapi kita itu diberi oleh amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mampu, orang yang kaya, untuk menolong saudara-saudara kita yang tidak mampu. Jadi ini ujian, sama-sama ujian. Orang kaya, orang yang mampu diberi ujian oleh Allah, amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekayaan, mau memberikan, mengeluarkan kewajibannya atau menolong orang sesama yang kurang mampu. Di satu sisi orang yang fakir dan miskin pun itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka pun sudah berusaha maksimal tetapi tidak mempunyai pekerjaan atau tidak ada pekerjaan yang harus ia kerjakan. Bukan mereka malas-malas, tidak, tetapi mereka memang pekerjaannya yang tidak ada, atau kadang bekerja tapi tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ketika kita berzakat, tentunya kita itu dengan tujuan untuk menolong saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir, yang tidak mampu, dengan harapan nanti di 1 Syawal Idul Fitri itu kita bisa
bersama-sama untuk bersenang-senang. Jadi zakat ini kewajiban. Jadi kalaupun ada sodakoh yang lainnya, semua itu tetap pahalanya masih banyak zakat fitrah. Jadi ketika orang yang tidak mampu, misalnya mempunyai jam atau barang sesuatu yang bisa dijual untuk membazar zakat, maka harus dijual itu yang punya. Tapi kalau kita sudah punya, ya cukup kita untuk membazar zakat adalah sesuai kewajiban yang disyariatkan oleh agama, yaitu 2,5 atau 27 atau 3 kilo. Jadi 2,5 ini paling minimal, sangat minimal. Jadi kalau ingin lebih selamat 27, lebih selamat lagi 3 kilo untuk mengeluarkan zakat. Dan zakat ini orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini adalah orang-orang yang sangat rugi, dan nanti di yaumul qiyamah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah atau zakat yang lainnya itu nanti di nerakanya Allah akan dililit, dimakan oleh ular, kemudian juga disengat oleh kalajengking. Kalajengking, yang mana kalajengking itu sampai besarnya itu satu kuda. Jadi satu kuda kan besar, maka kalau kalajengking itu kalau kecil saja menyengat bisa orang langsung meriang. Nah, tapi kalau sebesar itu gimana racunnya? Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati untuk senantiasa menunaikan zakat yang telah ditentukan oleh agama kita, yaitu 2,5, 27 atau 3 kilo itu. Dan kita itu mengeluarkan zakat bukan untuk kepentingan orang lain, tetapi itu semua untuk kepentingan kita sendiri. Dengan tujuan zakat ini, maka orang-orang yang mau menunaikan zakat insya Allah akan dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini merupakan rukun Islam yang 5. Di antara rukun Islam yang 5, yang pertama syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji bagi yang mampu. Nah, di antara 5 kewajiban ini harus kita laksanakan, karena memang ini suatu kewajiban yang sangat-sangat diwajibkan. Kalau kita tidak melaksanakan maka kita akan berdosa. Oleh karena itu kita harus saling sama-sama mengingatkan saudara-saudara kita apabila ada yang masih belum mengerti akan zakat fitrah, bagaimana efeknya akan menjadikan kita rugi yang sangat besar, khususnya itu. Dan zakat ini dikeluarkan oleh orang-orang yang sudah di dunia. Jadi ketika seorang bayi kalau baru melahirkan itu sudah lahir, maka diwajibkan untuk membazar zakat. Ya, kemudian atau anak kecil-kecil pun juga harus dikeluarkan zakat karena mereka sudah hidup di dunia, walaupun mereka tidak berpuasa, tetapi tetap harus dikeluarkan zakatnya. Jadi untuk zakat ini dikeluarkan dari mulai anak yang sudah lahir, sudah di bulan puasa, maka dia harus mengeluarkan zakatnya. Ini tentang zakat. Kemudian zakat yang lainnya itu bisa kita tanyakan kepada orang-orang
alim, para kiai, ustadz yang mampu menjelaskan tentang bab zakat. Jadi untuk zakat-zakat yang lainnya, zakat misalnya zakat untuk panen padi di sawah itu zakatnya adalah 5% apabila itu memakai air. Jadi ketika air itu beli atau pengairannya kita memakai bukan air hujan, maka zakatnya adalah 5%. Tetapi ketika kita di musim hujan, kita tidak mengeluarkan air yang mana air sudah diberi dari langit, maka zakatnya adalah 10%. Jadi karena memang itu tadi biaya airnya, pengairannya memang tidak mengeluarkan biaya. Oleh karena itu zakat-zakat yang seperti zakat harta, zakat emas, zakat hewan mulai kambing, sapi, kerbau, unta, semua itu ada ukuran masing-masing, yaitu 1 tahun kemudian sudah nisab, sudah ada batas. Jadi ketika kita sudah mempunyai kambing yang banyak, sudah sesuai nisab, sudah haul 1 tahun. Jadi kalau sudah 1 tahun baru boleh mengeluarkan zakat. Tapi kalau masih belum sampai 1 tahun, tidak boleh, belum waktunya mengeluarkan zakat. Karena ini memang ketentuannya 1 tahun dan sudah mencapai nisab batas untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga harta kita dengan zakat-zakat itu dengan tujuan untuk membantu saudara-saudara kita. Kita memang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mempunyai kekayaan, mampu di dalam mempunyai harta, maka kita harus ketika sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat harus kita keluarkan. Jadi untuk zakat fitrah kewajiban, untuk zakat-zakat yang lainnya itu kalau sudah mencapai 1 tahun dan nisab juga wajib bagi kita mengeluarkan. Jadi jangan sampai kita itu merasa hasil panen yang atau kekayaan kita itu untuk diri kita sendiri, tetapi semua itu juga ada hak-hak untuk dikeluarkan, dibagikan kepada saudara-saudara kita yang fakir, miskin, atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya zakat itu tidak sekedar zakat fitrah saja, tetapi ada zakat emas, zakat harta, zakat untuk tumbuh-tumbuhan panen atau buah-buahan atau harta yang temuan atau semua itu harus dikeluarkan zakatnya sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat, karena ancamannya itu tadi adalah akan dililit ular yang sangat besar, kemudian kita dimakan, kemudian kita disengat dengan kalajengking yang besarnya sekuda ya. Maka kita harus sangat berhati-hati. Akhirnya kami akhiri dahulu tentang zakat ini. Mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berbuat baik kepada sesama manusia dengan harapan kita mencapai nikmat yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi, yang mana akan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang
senantiasa diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama saudara-saudara kita, keluarga kita, atau bersama sahabat-sahabat kita. Akhirnya sebelum kami akhiri, ketik Imam Ubed. Jadi ini passwordnya sudah diganti, yaitu Imam Ubed. Kalau kemarin masih Imam _ Ubed, sekarang sudah diganti Imam Ubed. Ketik Imam Ubed, like and subscribe. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kebersamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, kemudian kita sama-sama belajar, kemudian kita sama-sama mengamalkan. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa bermanfaat bagi sesama, bagi umat Islam yang lainnya. Kita selalu menjadi bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat dan barokahnya. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah Subhanahu wa taala, selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.